Angka bisa menipu. Musim ini sekilas terlihat sederhana. Di Jerman, selisihnya 8 poin. Di Prancis, hanya 2. Satu liga terasa seperti formalitas. Satu liga terasa seperti pertarungan terbuka. Namun justru disitulah jebakannya. Di puncak Bundesliga musim 2025-2026, FC Bayern Munich mengoleksi 60 poin dari 23 pertandingan. 19 kemenangan, 3 imbang, 1 kekalahan, 85 gol tercipta. Statistik ini membuat banyak orang merasa cerita sudah selesai, bahkan sebelum musim benar-benar memasuki fase akhir. Kicker menggambarkan Bayern musim ini sebagai tim yang efisien. Tidak selalu spektakuler, tetapi sangat jarang kehilangan kontrol hasil. 8 poin dari Borussia Dortmund terdengar seperti jarak aman. Namun jika dibedah lebih dalam, Dortmund juga baru sekali kalah. Artinya mereka tidak terpeleset berkali-kali. Mereka hanya tertinggal karena Bayern hampir sempurna. Dalam konteks ini, jarak 8 poin bukanlah bukti bahwa pesaing lemah, melainkan bukti bahwa margin kesalahan Bayern hampir nol. Sekarang kita pindah ke Ligue 1. Di sana, PSG memimpin dengan 54 poin, hanya 2 angka dari RC Lens. L'Equipe menilai PSG musim ini tetap kuat, tetapi tidak lagi menciptakan aura superior yang mutlak. Ada kemenangan tipis, ada fase permainan yang goyah, ada momen ketika mereka terlihat bisa disentuh. 2 poin terasa panas, 8 poin terasa dingin. Namun sejarah Liga Top Eropa menunjukkan bahwa jarak angka seringkali menciptakan ilusi stabilitas. Angka hanya memberi gambaran permukaan. Tekanan sesungguhnya muncul dari dinamika momentum. Dan momentum tidak selalu terlihat di klasemen. Stabil bukan berarti aman. Jika kita bicara tekanan, Bayern dan PSG hidup dalam 2 atmosfer berbeda. Bayern memimpin dengan jarak cukup lebar, tetapi justru disitulah resiko psikologis muncul. Ketika sebuah tim terlalu nyaman, intensitas sering turun tanpa disadari. ESPN dalam analisis pertengahan musim menyoroti bahwa Bayern sangat tajam secara ofensif, namun masih memiliki fase pendek di beberapa laga ketika kontrol tempo hilang. Selama mereka tetap menang, itu tidak terlihat sebagai masalah. Namun jika 2 hasil imbang datang beruntun, narasinya berubah total. Bayangkan satu skenario sederhana. Bayern imbang 2 pertandingan berturut-turut, sementara Dortmund menang 2 kali. 8 poin langsung menjadi 4. Dalam 2 pekan, rasa aman berubah menjadi tekanan. Stadion berubah atmosfer, media berubah nada, ruang ganti ikut merasakan pergeseran energi. Itulah rapuhnya keunggulan besar. Ia kuat secara angka, tetapi sensitif secara momentum. Di sisi lain, PSG hidup tanpa kemewahan margin. Setiap pekan terasa penting. Mereka tidak bisa menunggu kesalahan pesaing. Mereka harus menjaga ritme sendiri. Lens bermain tanpa beban ekspektasi besar. Dan dalam banyak musim, tim seperti inilah yang berbahaya karena tidak dihantui kewajiban juara. PSG sebaliknya selalu membawa ekspektasi publik dan tekanan sejarah. Namun ada satu hal penting, PSG terbiasa menjalani musim dengan tekanan. Mereka sering dikejar, mereka sering dipertanyakan, mereka memiliki pengalaman mengelola sorotan. Sementara Bayern musim ini bermain dalam narasi bahwa liga hampir terkunci. Perbedaan mentalitas antara dikejar dan merasa aman seringkali menentukan arah akhir musim. Karena sepak bola tidak berubah dalam satu pertandingan besar, ia berubah dalam 2 atau 3 momen kecil yang datang beruntun. Liga mana yang lebih dekat dengan kejutan? Secara matematis, jawabannya jelas. Ligue 1 lebih terbuka. 2 poin bisa menguap dalam satu malam. Namun, jika kita berbicara tentang potensi perubahan dramatis, jawabannya tidak sesederhana itu. Bundesliga terlihat stabil karena jaraknya besar. Tetapi jarak besar menciptakan zona nyaman. Zona nyaman menurunkan urgensi. Dan ketika urgensi turun, konsistensi bisa retak. Jika Bayern mulai membagi fokus dengan kompetisi Eropa, jika rotasi mulai memengaruhi ritme, jika satu kekalahan datang di waktu yang salah, keunggulan itu tidak lagi terasa absolut. Sementara itu, di Prancis, PSG tahu bahwa mereka tidak punya ruang untuk lengah. 2 poin membuat mereka tetap waspada setiap pekan. Tekanan konstan terkadang justru menjaga konsentrasi tetap tinggi.
Lens harus membuktikan bahwa mereka mampu bertahan dalam perburuan panjang, dan itu belum tentu mudah ketika tekanan meningkat mendekati akhir musim. Disinilah paradoksnya muncul. Liga yang terlihat paling panas belum tentu paling rentan. Liga yang terlihat tenang bisa menyimpan potensi pergeseran terbesar jika momentum berubah tiba-tiba. Jadi mana yang lebih dekat dengan kejutan? Jika berbicara soal angka, Prancis lebih rawan. Namun jika berbicara soal dinamika psikologis dan potensi perubahan momentum, Bundesliga justru menyimpan risiko lebih besar. Karena tim jarang kehilangan gelar saat mereka tertinggal tipis. Tim kehilangan gelar ketika mereka percaya semuanya sudah terkendali. Musim 2025-2026 belum memberi jawaban akhir. Ia baru memberi gambaran sementara. Dan seringkali, gambaran yang terlalu nyaman adalah awal dari perubahan besar.